Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari senyawa hidrokarbon. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa itu alkana, alkena, dan alkona. Nah, alkana sendiri itu terdiri dari rumus umum, tata nama, sifat alkana, reaksi senyawa, alkena, dan kegunaan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sampai dengan sifat alkana. Untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke reaksi senyawa alkana dan kegunaan alkana. Nah, itu langsung saja. Yang pertama yaitu tata nama alkana. Nah, untuk semua tata nama senyawa alkana itu mempunyai akhiran ana ya, diingat-ingat. Baik untuk semua alkana itu mempunyai akhiran alkana ana, sedangkan untuk alkena memiliki nama akhiran ina dan alkona memiliki nama akhiran una. Itu ya, untuk membedakan apa itu. Ini termasuk nama senyawa apa? Alkana, alkena, atau alkona. Kita lihat nama akhirannya apa, ana, ina, atau una, itu ya. Nah, itu lanjut. Jika rantai karbon tidak bercabang, maka nama alkana tergantung dari jumlah atom C-nya dalam rantai karbon. Nah, jika rantai karbon terdiri dari 4 atom C atau lebih, maka nama alkana diberi awalan N. Nah, hal ini untuk membedakan dengan isomernya. Contoh ini ya, N-butana. Nah, yang kedua, jika rantai karbon bercabang, maka yang pertama yaitu menentukan rantai induk, yakni rantai karbon terpanjang. Beri nomor pada rantai induk sehingga cabang mempunyai nomor sekecil mungkin. Nah, seperti contoh di bawah itu. Rantai induk diberi nama sesuai aturan penamaan alkana. Contoh dari contoh di atas, rantai induk memiliki 6 atom C sehingga rantai induk diberi nama heksana. Nah, yang kedua, cabang merupakan gugus alkil dan diberi nama alkil sesuai dengan jumlah atom C dalam cabang tersebut. Contohnya dari contoh tersebut, gugus alkil yang menjadi cabang adalah metil. Yang keempat, urutan penulisan nama alkana cabang adalah sebagai berikut. Tulislah nomor cabang diikuti dengan tanda strip atau minus, lalu diberi nama alkil cabang. Nama alkil ditulis menyambung dengan nama rantai induk. Nah, yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih jenis alkil, maka nama alkil disusun menurut abjad. Gunakan tanda minus untuk memisahkan nomor dan nama alkil. Yang keenam, jika terdapat lebih dari 1 alkil sejenis, maka tulislah nomor cabang dari alkil sejenis dan pisahkan dengan tanda koma. Jika terdapat 2 gugus alkil dengan nomor yang sama, maka nomor tersebut harus diulang. Selanjutnya diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya pada gugus alkil sesuai dengan jumlah alkilnya. Gunakan tanda minus untuk memisahkan nomor dengan cabang nama alkil. Nah, seperti contoh di bawah ini ya, untuk lebih pahamnya. Silahkan dilihat gambar di bawah yang paling bawah itu. Nah, yang ketujuh, untuk penomoran rantai karbon yang mengandung banyak cabang, jika terdapat beberapa pilihan rantai induk, pilihlah yang mengandung paling banyak cabang ya. Yang kedua yaitu sifat alkana. Apa saja sih sifat alkana itu? Langsung saja. Yang pertama ada 2, yaitu sifat fisis dan kimia. Yang pertama ini sifat fisis alkana. Titik didih dan titik leleh alkana naik dengan pertambahan nilai Mr. Kenaikan titik leleh dan titik didih dikarenakan gaya antar molekul semakin kuat, sehingga semakin besar energi yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya tersebut. Nah, yang kedua, kerapatan alkana naik dengan pertambahan nilai Mr. Kenaikan kerapatan dikarenakan gaya antar molekul semakin kuat,
sehingga molekul-molekul tersebut menjadi rapat. Yang ketiga yaitu kekentalan atau viskositas alkana naik dengan pertambahan nilai Mr. Kenaikan kekentalan dikarenakan gaya antar molekul semakin kuat dan juga rantai karbon yang semakin panjang, sehingga lebih mudah terbelit. Akibatnya molekul-molekul alkana semakin sulit bergerak atau mengalir. Selanjutnya yaitu volatilitas alkana berkurang dengan pertambahan nilai Mr. Volatilitas alkana berkurang dengan pertambahan nilai Mr. Hal ini sebagai akibat gaya antar molekul yang semakin kuat, sehingga semakin sulit bagi molekul untuk membentuk fase uap. Nah, untuk senyawa alkana dengan nilai Mr yang sama, senyawa dengan rantai bercabang memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih rendah dibandingkan senyawa dengan rantai lurus. Nah, yang kedua yaitu sifat kimia alkana. Yang pertama, alkana memiliki dua jenis ikatan kimia, yakni ikatan atom C dengan atom C dan atom C dengan atom H, sehingga kedua ikatan ini tergolong kuat karena untuk memutuskannya memerlukan energi masing-masing sebesar misal 347 kJ per mol untuk atom C dengan atom C dan 413 kJ per mol untuk atom C dan dengan atom H. Yang kedua, alkana memiliki ikatan atom C dengan atom C yang bersifat nonpolar dan atom C dengan atom H yang dapat dianggap nonpolar karena keelektronegatifannya kecil. Hal ini menyebabkan alkena dapat bereaksi dengan bereaksi nonpolar seperti O2 dan halogen, dan sulit bereaksi dengan bereaksi polar atau ionik seperti asam kuat, basa kuat, dan oksidator. Ya, kita lanjut ke materi alkena. Yang pertama yaitu tata nama alkena. Nah, rantai induk pada alkena adalah rantai induk yang panjang yang mengandung ikatan terangkap dua, yaitu C dengan atom C. Nama rantai induk berasal dari nama alkana, di mana akhiran ana diganti dengan ena. Penomoran pada rantai induk dimulai sedemikian sehingga atom C pertama yang terikat pada ikatan atom C dengan atom C memiliki nomor sekecil mungkin. Rantai atom induk dimulai dengan nomor atom C pertama yang terikat ke ikatan atom C dengan atom C, diikuti tanda minus, kemudian nama rantai induknya. Jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai induk, beri nama alkil sesuai aturannya, yaitu sesuai dengan tata nama alkana ya. Selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu ikatan atom C dengan atom C lainnya, maka akhiran ana pada alkana diganti dengan diedana. Jika ada dua ikatan atom C dengan atom C disebut triena. Jika ada tiga ikatan atom C dengan atom C lainnya, dan seterusnya. Dua atom pertama yang terikat pada ikatan atom C dengan atom C lainnya harus memiliki nomor sekecil mungkin. Selanjutnya kita masuk ke sifat alkena. Pertama, sifat fisik alkena yaitu mirip dengan alkana. Karena hal ini, alkena bersifat nonpolar dan memiliki gaya antar molekul yang relatif lemah. Di samping itu, nilai Mr alkena hampir sama dengan alkana. Sama halnya dengan alkana, kecenderungan sifat fisik atau titik didih, titik leleh, dan kerapatan naik dengan pertambahan nilai Mr. Nah, selanjutnya sifat kimia alkena. Pertama, untuk memutuskan ikatan atom C dengan atom C lainnya diperlukan energi yang lebih besar dibandingkan ikatan atom C rangkap pertama dengan atom C lainnya. Meski total energi lebih besar, namun nilainya tidak sampai 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan salah satu ikatan kovalen dari ikatan atom C rangkap ini lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen lainnya, sehingga lebih mudah putus antara ikatan atom C rangkap terdiri dari dua ikatan kovalen. Yang kedua yaitu ikatan atom C rangkap memiliki
rangkap ikatan atom C rangkap 2 memiliki jumlah pasangan elektron lebih banyak atau kerapatan elektronnya lebih tinggi. Karena itu ikatan atom C rangkap 2 lebih mudah diserang oleh spesies elektrofil. Lanjut, materi selanjutnya yaitu alkuna. Tata nama alkuna. Rantai induk pada alkuna adalah rantai karbon yang panjang yang mengandung ikatan rangkap 3 C atom C lain dengan atom C lainnya. Nama rantai induk berasal dari nama alkana yang mana akhiran ana diganti dengan una. Penomoran pada rantai induk dimulai sedemikian sehingga atom C pertama yang terikat pada ikatan atom C rangkap 3 memiliki nomor sekecil mungkin. Yang kedua, nama rantai induk dimulai dengan nomor atom C pertama yang terikat ke ikatan atom C rangkap 3 diikuti tanda minus, lalu nama dari rantai induk tersebut. Ketiga, jika terdapat cabang pada rantai induk, beri nama alkil sesuai. Aturan lainnya sesuai dengan tata nama alkana. Selanjutnya yaitu sifat alkuna. Sifat alkuna terdiri dari yang pertama yaitu sifat fisis alkuna. Sifat fisis alkena mirip dengan alkana. Hal ini dikarenakan karena alkuna bersifat nonpolar dan memiliki gaya antar molekul yang relatif lemah. Di samping itu, nilai Mr alkena hampir sama dengan alkana. Sama halnya dengan alkana, kecenderungan sifat fisis titik didih, lele, dan keterapatan naik dengan pertambahan nilai Mr. Sifat kimia alkuna yaitu ikatan atom C rangkap 3 tersusun dari 3 ikatan kovalen, di mana 2 bersifat lemah dan 1 bersifat kuat. Jadi meski total energi pemutusan ikatan atom C rangkap 3 ini cukup besar, energi untuk memutuskan ikatan kovalen yang lebih lemah relatif lebih kecil. Yang kedua yaitu ikatan atom C rangkap 3 memiliki kerapatan elektron yang lebih tinggi atau lebih bersifat elektronegatif dibandingkan ikatan atom C rangkap 2 lainnya pada alkuna. Akibatnya atom H yang terikat ke ikatan atom C rangkap 3 pada ujung rantai alkuna mampu melepaskan diri sebagai ion H+. Itu tadi materi kita untuk hari ini. Silakan dikerjakan uji kompetensinya dan kita bahas minggu depan. Sekian materi untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.